Ya, saya katakan bahwa kesalahan Mark itu pada saat dia mengkritik agama, itu agama yang dia kritik kan agama Nasrani ya, agama-agama Kristen, agama gereja. Nah mungkin Mark itu kalau membaca Islam mungkin nggak akan itu dia anti sama agama, saya bilang. Karena Islam tidak seperti agama yang digambarkan atau yang dipahami oleh Mark. Nah, berkaitan dengan tadi agama, Gus. Ya. Dialektika materialisme dan agama. Kenapa dia harus melahirkan ateisme gitu? Kenapa dialektika materialisme ini harus kemudian melahirkan gagasan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Nah, para santri kita kan Gus di kelas itu belajar juga kitab Fikrul Islam. Ya. Nah, itu dibahas salah satu bab awalnya itu apa namanya? Allah haqiqatun malmusun wujuduha. Ya. Jadi Allah itu bisa diindra keberadaannya. Nah ini kita sudah mendalami itu Gus Mahasantri ini di kelas ini. Luar biasa. Jadi udah kita bahas asas dari mabda Islam. Nah dengan adanya gagasan ini menjadi studi menarik ini. Bagaimana kok dialektika materialisme ini bisa melahirkan atau berkonsekuensi pada ateisme gitu. Bagaimana Islam memandangnya. Kemudian konsep sosial politik ekonomi yang digagas itu juga kenapa kemudian hal itu bertentangan dengan Islam. Di mana sih pertentangannya? Dan sebetulnya apakah Islam itu bisa menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh sosialisme, yaitu bahwa kapitalisme itu menindas dan harus dilawan gitu. Apakah betul agama ini candu tidak bisa melawan kapitalisme? Untuk konteks Islam apakah itu betul gitu? Kalau salah, ya bagaimana Islam menjawabnya gitu Gus? Nah mungkin bangga Gus. Ini pertanyaannya berat-berat ini. Ini jadi saya jadi teringat gitu, jadi teringat tadi mungkin belum sempat saya teruskan ya. Jadi memang pada saat saya diundang di STAN waktu ketemu Pak Budiman Sujatmiko, waktu itu memang dia nggak datang. Yang datang itu wakilnya, wakil PRD. Nah, saya katakan bahwa kesalahan Mark itu pada saat dia mengkritik agama, itu agama yang dia kritik kan agama Nasrani ya, agama-agama Kristen, agama gereja. Nah mungkin Mark itu kalau membaca Islam mungkin nggak akan itu dia anti sama agama, saya bilang. Karena Islam tidak seperti agama yang digambarkan atau yang dipahami oleh Mark. Gitu. Nah tapi kita kembali ke sini tadi ya, bahwa itu sebetulnya mengapa Karl Marx mengatakan prinsip ateisme yang dia pegang itu sebagai ateisme yang ilmiah. Kan dia bilang atau dia mengklaim bahwa kalau seseorang itu mau berpikir secara mendalam, kata dia, tentang semua yang ada di seluruh alam semesta ini atau seluruh eksistensi, itu nanti dia akan berkesimpulan bahwa Tuhan itu enggak ada. Gitu, dia bilang gitu. Nah mengapa dia bisa berkesimpulan seperti itu? Sebenarnya kan filsafat berpikirnya Marx itu kan materialisme, sama seperti kapitalisme. Pemikir-pemikir kapitalisme itu juga kebanyakan materialisme, jadi anti Tuhan. Jadi pengetahuan itu, jadi gini, ini bedanya di dunia barat, itu ikhwanifillah, mereka pemikir-pemikir barat, filosof-filosof barat, itu dalam memetakan pemikiran, itu biasanya mereka itu membagi jadi dua. Ada filsafat idealisme, ada filsafat materialisme. Jadi idealisme itu lawannya materialisme. Nah Islam itu mereka anggap termasuk bagian dari idealisme. Padahal tidak seperti itu. Nah itu dijelaskan kalau antum pengen tahu kritiknya, itu baca bukunya tadi yang saya sebutkan, Bakir As-Sodr. Bakir As-Sodr itu mengarang satu kitab, judulnya itu Falsafatuna. Setahu saya itu diterbitkan Mizan, Pustaka Mizan Bandung yang terbitin. Dan saya punya bukunya itu. Mungkin sampai berkali-kali karena saya senang buku itu terus terang. Meskipun beliau itu anasirnya orang Syiah ya, tapi garis berpikir dalam konteks itu benar. Enggak salah, enggak ada keterpengaruhan dari pandangan-pandangan Syiah. Jadi kalau idealisme itu begini,
pengetahuan itu mendahului materi. Anda bingung pasti ya. Jadi pengetahuan itu mendahului materi. Jadi ini misalnya gelas nih, ini gelas nih. Di otak kita itu sebetulnya sudah ada pengetahuan tentang gelas. Gitu. Bukan kita itu punya pengetahuan tentang gelas setelah kita melihat gelas, bukan. Jadi pengetahuan itu mendahului materi. Itu kalau filsafat idealisme. Ada banyak teorinya, misalnya teori-teori pengingatan kembali. Jadi di memori otak kita, pikiran kita itu sudah ditanamkan banyak sekali pengetahuan oleh Tuhan. Oleh realitas mutlak istilahnya. Realitas mutlak. Nah, ketika kita melihat satu materi, maka itu muncul kembali tuh. Jadi kayak connect itu. Oh, ini gelas. Kalau materialisme, pengetahuan itu didahului oleh materi. Harus melihat dulu, memang benar seperti itu, pengetahuan itu yang benar. Meskipun ada satu perkara yang itu dilupakan oleh Marx, ya nanti dalam proses berpikir. Termasuk nanti untuk menentukan Tuhan itu ada atau tidak, itu kan sebetulnya erat kaitannya dengan metodologi berpikir yang ia pakai. Nah, makanya tadi kalau dia alirannya materialisme, jadi itu harus dilihat dulu, harus bisa terindra dulu. Kita baru tahu ini gelas setelah kita mengamati itu gelas, gitu. Sehingga kemudian muncul di dalam pikiran kita pengetahuan tentang gelas. Gitu. Kita melihat alam semesta ada, pengetahuan kita terhadap alam semesta itu setelah kita melihat alam semesta. Alam semesta itu sesuatu yang sifatnya faktual dan itulah yang menghasilkan pengetahuan di dalam otak kita. Nah, makanya Marx itu mengkritik benar itu filsafat idealismenya Hegel, meskipun tadi dia ngambil dialektikanya gitu. Tapi yang dikritik filsafat idealismenya Hegel itu karena itu enggak ada, itu masa orang tiba-tiba punya pengetahuan itu dari mana Anda? Memang benar idealisme itu harus kita tolak juga kalau dalam prinsip itu. Tetapi pandangan Marx tentang pemikiran itu juga harus kita tolak dalam hal-hal tertentu. Karena Karl Marx itu kan menafikan adanya maklumatus sabiqoh dalam berpikir. Itu aja sih sebetulnya. Sehingga dia itu enggak percaya Tuhan itu karena apa? Alam semesta itu faktual, ada. Tuhan itu enggak ada. Kalau Tuhan ada mestinya bisa didekati dengan panca indera atau dengan indera. Atau dengan penalaran lain misalnya alam semesta itu adalah satu yang faktual. Dan masing-masing materi yang ada di dunia ini, semua itu membutuhkan pada materi yang lain. Dan itu berinteraksi satu dengan yang lain. Sehingga materi yang ada di dunia ini, kata dia, tidak membutuhkan sesuatu di luar materi. Nah kalau penalaran kita kan gini ya, kalau penalaran seorang muslim, bahwa alam semesta itu ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada, bahkan sesuatu yang rumit kok semakin teratur, nggak mungkin kalau nggak ada al-kholiq al-mudabbir. Akal kita mewajibkan ada, harus ada itu sang kholiq. Makanya disebut wajibul wujud, harus ada. Bagaimana kita bisa mengatakan harus ada? Karena akal pikiran kita itu tidak bisa menerima kalau ada suatu eksistensi dan eksistensi itu semakin rumit dan teratur, kok tidak ada yang mencipta dan yang mengatur, kan gitu. Itu penalaran yang paling sahih kalau menurut saya. Sehingga kemudian kita menghasilkan sebuah pengetahuan al-kholiq al-mudabbir itu pasti ada, wajibul wujud. Siapa yang mewajibkan ada? Cara kerja pikiran kita yang normal, yang lurus. Nah Marx itu kan dia kalau ditanya misalnya tentang pengetahuan, semua itu harus diuji dalam laboratorium itu baru mereka percaya. Makanya aliran materialisme itu nanti banyak sekali cabang-cabangnya. Satu-satunya misalnya aliran rasionalisme, eksperimentalisme, itu semua harus dieksperimenkan. Kalau nggak bisa dieksperimenkan, nggak ada. Dia bilang, lo kan ya salah kan. Tidak semua yang tidak bisa diindra itu tidak ada kan, nggak gitu. Tidak semua yang tidak bisa dieksperimenkan itu tidak ada, nggak begitu. Makanya di situ ada kekeliruan, Mak. Mengapa dia sampai anti Tuhan.
Jadi itu kalau pendekatan dari teori-teori berpikirnya Marx itu seperti itu. Pokoknya nanti tadi secara lebih mendalam, antum bisa membaca buku ini ya. Secara lebih mendalam. Tapi intinya seperti itu. Hingga alam semesta ini tidak butuh pada yang lain. Alam semesta ini sudah istilahnya itu azali, kekal abadi ya seperti itu. Dulu pernah ada yang belajar teori kekekalan energi? Yang jurusan kan IPA ya? pasti tahu. Ya itu masih. Alhamdulillah saya dulu kuliahnya juga ada, pernah ngambil kuliah juga saya. Kuliah saya itu kimia, jadi kimia. Saya tahu tuh bilangan Schrödinger, saya tahu saya itu. Terus apa, insya Allah tahu saya, paham. Jadi kita tadi ngomong apaan ya? Jadi lupa saya, kekalan energi. Kekalahan energi. Jadi alam semesta itu udah kekal. Dia nggak butuh pada yang lain di luar materi. Padahal faktanya tidak ada satupun materi di dunia ini yang tidak butuh pada materi yang lain. Iya. Iya kan? Nggak ada tuh ceritanya. Yang bisa berdiri sendiri semua pasti berkaitan. Nah kalau kita bantah seperti itu, dia bantah lagi. Benar kalau materi tunggal, dia bilang, itu memang butuh pada materi yang lain. Tetapi kalau dari sisi keseluruhan materi, itu materi satu dengan yang itu butuh dengan yang lain, dan itu membuat satu kesatuan. Yang kalau satu kesatuan ini tidak membutuhkan pada yang lain, itu sebetulnya hanya premis. Faktanya tidak seperti itu. Karena sesuatu yang butuh pada yang lain, maka keseluruhannya pun mestinya juga butuh pada yang lain. Penalaran kita pasti mewajibkan seperti itu. Berarti keseluruhan alam semesta ini membutuhkan pada perkara yang ada di luar materi. Terus siapa itu? Al-Khaliq Al-Mudabbir. Makanya disitulah jatuh secara ilmiah paham ateisme yang diklaim oleh Marx ilmiah. Itu jelas-jelas salah. Dan yang kedua, ada mengapa Marx itu juga menolak agama, itu juga terpengaruh oleh tadi yang saya sebutkan sedikit, itu seorang filosof namanya Feuerbach. Feuerbach itu punya satu statement begini, bukan Yesus yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Yesus. Wah kalau kedengaran orang Kristen ngamuk nih pasti tuh. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Tuhan. Mengapa demikian? Itu karena pandangan orang barat, kebanyakan orang barat, tidak hanya orang sosialis, komunis, termasuk orang-orang yang alirannya materialis ya. Itu mereka punya pandangan bahwa Tuhan itu khayalan. Makanya kan di kitab Fiqhul Islam yang antum baca di bab pertama, Tuhan itu adalah fakta yang terindra keberadaannya. Jadi dia eksis, memang ada. Bukan alam, bukan pikiran kita. Bukan khayalan kita. Benar kalau misalnya Tuhan itu pikiran kita, memang Tuhan itu yang menciptakan kita. Ada kata orang barat itu cogito ergo sum. Kalau saya berpikir maka Tuhan ada. Tuhan itu khayalan. Karena khayalan berarti namanya khayalan itu kan buatan kita kan. Berarti kalau Feuerbach bilang bahwa bukan Yesus yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Yesus, itu maksudnya Yesus itu hanya sebagai khayalan. Makanya dia kita ciptakan. Nah jenengan juga nggak boleh punya konsepsi ketuhanan seperti itu. Tuhan itu jenengan khayalkan gitu, titik hitam, titik putih, kemudian antum sembah di situ. Itu berarti antum menyembah khayalan antum sendiri. Nggak boleh seperti itu. Tuhan itu maujud, ada eksistensinya. Tetapi tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Terus mengapa kita bisa berkesimpulan seperti itu? Akal kita yang murni, yang bersih, yang mendalam, yang mewajibkan seperti itu. Itu. Jadi itu Feuerbach, teorinya alienasi istilahnya. Teori alienasi, keterasingan. Makanya kalau orang barat itu menganggap kita beragama, agama itu cuma keyakinan. Tuhan itu bukan sesuatu yang hakiki ada, tapi itu khayalan kita, buah pikiran kita. Karena buah pikiran kita berarti hakikatnya Tuhan itu ciptaan kita. Itu bukan Tuhan itu mencipta kita, karena Tuhan itu memang nggak ada. Nah gitu mereka bilang. Tapi itu bisa kita jelaskan dengan sangat mendalam. Tapi ini diskusinya memang tidak bisa dengan kita talk show ini ya Ustaz ya. Tapi harus mendalam. Kalau mendalam insya Allah mereka akan sadar itu. Bahwa Tuhan itu memang ada.
Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Kalau istilah kita kan Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Sang pencipta dan sang pengatur itu ada. Lo coba sekarang, kalau dunia ini itu tercipta karena hanya interaksi antar materi, itu tidak benar. Pasti membutuhkan aturan tertentu. Interaksi hidrogen dengan oksigen untuk sampai pada terciptanya air, itu kan harus ada aturan tertentu kan. Hidrogennya harus 2, oksigennya harus 1. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mewajibkan seperti itu? Siapa yang membuat aturan-aturan gitu? Apakah aturan itu yang membuat hidrogen? Enggak, saya tanya itu. Siapa yang membuat aturan kayak gitu? Apakah yang membuat itu oksigen? Atau kesepakatan oksigen, antara keduanya. Oksigen sama hidrogennya sepakat gitu. Mutafakun alaih gitu. Mujma alaih gitu. Enggak. Namanya aturan yang bisa memaksa semua materi itu pasti berasal dari luar materi. Air itu jenengan walaupun dididihkan enggak akan mendidih sebelum dia mencapai titik keterdidihan. Berapa? 100 derajat Celcius. Terus sekarang pertanyaannya, adakah air yang mendidih di luar suhu itu? Kecuali kalau ini ya istilahnya tekanannya perbesar itu memang besar. Tekanannya diperbesar itu mungkin titik didihnya Lebih rendah. Ya lebih rendah ya bisa. Cuma kalau kita bicara dalam konteks normal, Iwanifila, ternyata di dunia materi itu ada satu aturan yang mengikat materi, yang materi nggak pernah bisa melampauinya. Pertanyaannya siapa yang membuat aturan itu? Al-Mudabbir, yang maha pengatur. Makanya ada Al-Khaliq yang mengadakan eksistensi itu wajibul wujud. Wajib ada menurut otak kita yang benar. Kalau ada orang yang menyelisihi eksistensi Al-Khaliq, dia itu hakikatnya menyelisihi fakta yang ada. Kalau dia menyelisihi ada Al-Mudabbir, dia juga menyelisihi fakta yang ada. Faktanya alam ini begitu sangat teratur. Semakin rumit semakin teratur. Coba, kan nggak mungkin itu kebetulan. Atau hanya terjadi karena interaksi antar materi itu sendiri kemudian melahirkan aturan itu sendiri. Itu sesuatu yang mustahil. Nggak mungkin itu. Pasti ada yang mengaturnya. Ada yang pasti yang meletakkan aturan itu. Makanya alhamdulillah ikhwanifillah kita itu masuk ke dalam agama yang sempurna, agama yang menjaga akal pikiran kita. Makanya kalau saya bilang kalau Anda ketemu dengan Islam yang benar, itu nggak mungkin Anda ikut sosialis tuh, nggak mungkin itu. Apalagi ada santri-santri yang gandrung sama pemikiran Marxis itu, ketinggalan zaman itu. Ya, tapi di sini ada sosialisnya nggak ya? Tapi orangnya sosial semua insya Allah. Kira-kira itu Al-Mukarram.